Nah, untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan ke Jogja, Bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Akhirnya kesampaian juga ke lokasi barunya Bipang Ambawang. Nah, sekarang kita mau langsung lihat ke dalam proses masaknya. Yuk ikutin aku. Sini aku udah ada beberapa menu dari makan ke Jogja, Bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Tidak aneh mas bro, bu bro, bapak bro, kalau kadrun tukang gibah, gak aneh, karena ulama-ulama mereka pun tukang gibah. Gak aneh kalau kelompok kadrun tukang fitnah, karena ulama-ulama mereka pun tukang fitnah. Gak aneh kalau kadrun tukang hoax, karena ulama-ulama mereka pun tukang hoax. Gak aneh kalau kadrun tukang penebar kebencian, karena ulama-ulama mereka pun tukang menebarkan kebencian. Gak aneh kalau kadrun suka mencari-cari kesalahan orang, suka menambah-nambahkan suatu hal, mengurang-urangkan suatu hal, memotong-motong video, karena ulama mereka pun seperti itu. Jadi buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, maka hati-hati dalam memilih ulama. Jauhi ulama-ulama kadrun. Berbicara masalah Bipang Ambawang Kalimantan, oleh para kadrun diplesetin, ditambah-tambahin, dibumbuin, digoreng-goreng, sehingga menjadi sebuah ramuan fitnah yang sangat keji dan sangat kejam. Bayangkan mas bro, Pak Jokowi sampai disebut Bapak Bipang Indonesia. Ini kan sudah kurang ajar. Yang ngomong orang elit lagi, di jajaran elit, politikus oposisi, bahkan sampai keluarganya pun kan. Sampai ada video yang beredar, meme yang beredar bahwa keluarga Jokowi makan bipang. Ini kan sudah kurang ajar, kelewatan batas. Saya kira kepolisian harus mulai mengusut video-video meme-meme yang memfitnah presiden dan keluarganya. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kalau kita perhatikan baik-baik, gak ada yang salah dari perkataan Jokowi. Kalau bapak ibu yang rindu makan kuliner lokal, bapak ibu yang rindu makan gudeg Jogja, bapak ibu yang rindu makan pempek Palembang, bapak ibu yang rindu makan bandeng Semarang, bapak ibu yang rindu makan siomay Bandung, bapak ibu yang rindu makan bipang
Ambawa ya tinggal dipesan lewat online, bisa dijadikan oleh-oleh. Coba kita perhatikan dari kata rindu. Rindu, betapa rindu hatiku. Berarti orang yang merindukan sesuatu pernah bertemu, pernah merasakan sesuatu. Kalau bapak ibu rindu gudeg Jogja, pasti sudah pernah makan gudeg Jogja. Benar atau betul? Maka silakan beli gudeg Jogja. Yang nggak rindu ya nggak usah. Yang rindu makan Bandeng Semarang, berarti pernah makan Bandeng Semarang. Sekarang kepengen lagi, nggak usah repot-repot datang ke Semarang, cukup lewat online, kuliner online. Yang rindu makan siomay Bandung, berarti pernah makan siomay Bandung. Yang nggak pernah ya nggak usah pesan. Yang rindu makan pempek Palembang, ya tinggal dipesan lewat online. Dan yang rindu makan bipang Ambawang Kalimantan, berarti dia pernah makan. Bipang itu babi panggang. Orang yang pernah makan babi panggang sudah pasti bukan orang Islam, sudah dipastikan orang non-Islam. Tidak ada unsur penistaan agama Islam, tidak ada unsur melecehkan agama Islam jika kita memperhatikan kontekstual kalimat. Yang rindu makan bipang Ambawang pasti yang pernah makan, dan yang makan Ambawang biasanya orang non-Islam. Di Islam sudah jelas, memakan bipang itu ya haram, makan babi itu haram. Ustaz, kenapa di Islam makan babi haram? Ya karena salah satu tuntutan dari ajaran Islam adalah la'allakum tattaqun, kita harus menjadi orang-orang yang patuh. Larangan Allah Subhanahu wa taala ya harus kita patuhi, harus kita jauhi. Dilarang makan babi, ya jangan makan babi. Kenapa Islam melarang? Ini sebagai pembeda antara orang Islam dan non-Islam. Ini namanya identitas antara orang Islam maupun non-Islam. Orang Islam dimanapun juga pasti tidak akan pernah makan babi, karena kalau sampai makan babi maka batal keislamannya. Jadi salah satu ciri orang Islam itu dia tidak makan babi, dia tidak makan anjing. Itu jelas ada dalam Al-Quran. Dan orang-orang non-Islam ya mereka suka makan babi. Jadi kalau ada orang Islam makan babi, sudah dipastikan dia bukan orang Islam, meskipun KTP-nya Islam, meskipun dia sholat, zakat, puasa, haji, dia bukan orang Islam. Kenapa? Tidak makan babi ini KTP-nya umat Islam. Jika makan, rontok Islam. Jika tidak makan, maka kuat Islam. Nanti sampai sini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi sekali lagi, Kagum memang sedang mencari-cari kesalahan Jokowi. Mudah-mudahan keselit lidah, nanti digoreng, dibumbui, ujung-ujungnya dia berjilid-jilid, ujung-ujungnya penggulingan Jokowi. Waspadalah. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.